sampai Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, katanya wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi ala 3 darajat, menjelaskan tentang keadaan manusia sekarang ini dalam urusan agamanya. Adanya seorang hamba dalam urusan agamanya itu ada 3 macam, ada 3 tingkatan. Tertinggal kita nilai kita tingkatan yang mana ya. Pertama, imma salimun ya, yang pertama orang yang salim, selamat. Siapa itu yang selamat? Wa huwa al-muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi, yaitu orang yang hanya melaksanakan yang fardu-fardu aja ya, yang dia kerjakan kewajiban doang, dan dia berusaha meninggalkan maksiat. Mending ini selamat, kata salim ya. Kewajibannya dikerjain, sholat 5 waktu dia kerjain, puasa Ramadan dia kerjain, zakat dia tunain ya, kewajiban-kewajiban yang lain dia, pokoknya yang dia kerjain cuman yang wajib-wajib aja ya. Menjaga hatinya dari berbagai maksiat, termasuk tarkil ma'asi, dia berusaha meninggalkan kemaksiatan ya, jaga. Yang modal dia cuman wajibnya doang, ini termasuk salim, orang yang selamat. Yang kedua, ar-rabihun, ada orang yang beruntung ya, orang yang berjaya. Siapa itu? Wa huwal mutatawwi'u bil gurubati wan nawafili, yaitu yang menambahkan amalnya setelah dia melaksanakan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, kemudian dia tambah dengan melakukan amalan-amalan sunnah, berusaha lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarkul ma'asi sudah masuk dalam golongan yang pertama, ini tingkatan yang kedua. Yang fardu sudah dikerjain, ditambahin lagi sama yang sunnah. Ini termasuk orang yang rabih, orang yang beruntung. Kalau yang pertama dibilang salimun, selamat, berarti dia selamat dari api neraka, bakalan masuk surga ya. Modal selamat doang ya, surganya ya, masuk surga, mungkin kelasnya beda, kelas ekonomi ya, tapi masih untung ya, dia nggak masuk neraka karena kewajiban-kewajiban dia kerjain, kemudian juga yang diharamkan dia tinggalin, selamat dia. Tapi kalau ada orang yang pengen nggak mau kelasnya ekonomi, kelas niannya, kelas surganya, maunya kelas bisnis atau kelas eksekutif ya, kelas VIP, maka dia pun perlu untuk meningkatkan amalannya. Jangan hanya yang fardu aja, tapi dia kerjain, dia tambahin lagi dengan amalan-amalan sunnah, dan apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah dia tambahin, dia kerjain, kemudian puasa sunnahnya juga, sedekahnya, ngasih hadiah, perhatikan, pokoknya yang sunnah-sunnah dan apa saja termasuk amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah, segala kebaikan dia kerjain. Nah, ini bisa meningkat, bisa naik tingkatannya di surga. Ini termasuk orang-orang rabih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses ya, orang-orang sukses. Jadi sukses itu sebenarnya orang yang mengira kalau orang jadi orang kaya, orang sukses, orang punya bisnisnya lancar dianggap sukses. Iya, sukses di dunia. Tapi kita kepengen bukan sukses di dunia saja, tapi kepengen sukses dunia akhirat. Percuma kalau orang sukses di dunia tapi di akhirat jadi orang yang melarat. Na'udzubillah, jadi orang yang
sengsara. Jadi kalaupun seandainya nggak mau jadi orang sukses, paling enggak kita jadi orang yang selamat, salim. Dengan apa? Melaksanakan kewajiban. Aneh nggak bisa sholat sunnah, sholat fardu aja, udah itu juga udah maksain diri, udah paksain dah. Yang penting fardu jangan ditinggalin. Puasanya Ramadan doang, kerjain deh. Aneh nggak biasa, belum bisa puasa sunnah, ya udah cukup. Yang penting yang fardu ditinggal, dikerjain. Yang haram ditinggalin. Ini udah beruntung, udah selamat namanya tuh. Tapi hati-hati jangan jadi orang yang ketiga. Au khasirun. Siapa itu khasirun? Wa huwal muqassiru 'anil lawazim, yaitu yang teledor daripada segala kewajiban-kewajibannya. Salatnya jarang-jarang. Kadang salat, kadang kagak. Ya. Habis itu hidupnya kalau orang seperti ini ngeluh mulu, ini orang pasti. Orang kalau udah ninggalin kewajibannya, sholatnya jarang-jarang, puasa kagak, pasti dia hidupnya ngeluh terus. Banyak aja masalah dan problemnya. Ya semua orang sebenarnya sih kita punya masalah dan problem, ada. Nggak mungkin kita nggak ada masalah, ada masalah. Tapi walaupun kita punya masalah, tapi kita punya Allah. Kita selalu menghadap kepada Allah. Kita sholat tiap hari 5 waktu. Terus kita punya iman dan kita minta berdoa kepada Allah agar bisa Allah menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau orang-orang yang kagak sholat, jarang-jarang sholatnya, musiman sholatnya. Ada juga orang kalau udah kepentok masalah banget baru rajin taat ibadah, ya. Udah begitu mentok urusannya pada sulit, macam-macam banyak masalah, baru rajin masjid. Udah kelar rapi, balik lagi masjid ditinggalin lagi. Na'udzubillahi. Nah, orang ini orang-orang yang muqassir, orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi, yang ninggalin kewajibannya, yang menerjang kemaksiatan. Ini orang yang rugi. Ini orang yang rugi pastinya. Kalau dia mati dalam Islam, ya insya Allah masuk surga. Tapi ya mampir dulu orang yang kayak gini, ya, mampir dulu ke neraka. Ya kita nggak pengen pakai mampir, pengennya langsung aja udah masuk surga. Ya gimana caranya? Ya kita selalu menjaga kewajiban yang Allah wajibkan kita kerjain. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalin. Kalaupun seandainya kita melakukan kesalahan, meninggalkan kewajiban, kita buru-buru godok, ya, melakukan kemaksiatan, buru-buru bertobat, buru-buru beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala biar diampunin dosa-dosa kita. Ya. Jangan sampai kita menunda kewajiban yang kita tinggal, jangan ditunda, gogoknya cepetan laksanakan hutang kita. Maksiatan yang kita kerjakan buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang jarang sholatnya, terus melakukan maksiat, dikasih bala sama Allah, musibah, bilang cobaan katanya, ujian. Ya cobaan memang itu ujian biar ente sadar, biar ente ingat. Kadang-kadang ada orang yang perlu diingatkan oleh Allah biar dia ingat kepada Allah dengan musibah. Ya, kita jangan sampai begitu. Baru ingat sama Allah ketika udah kena musibah, baru ingat Allah. Baru nyebut ya Allah, aneh begini, aneh begitu. Udah kena musibah, baru ingat Allah. Tapi kita agar selalu ingat Allah dalam suka dan duka, selalu ingat Allah Subhanahu. Ya diingatkan oleh Allah agar kita ingat waktu sholat 5 waktu, ada azan, ada iqamah. Itu kan mengingatkan kita agar kita mengingat Allah, kembali kepada Allah. Udah diingetin sama yang gampang, sama azan maqamat nggak datang juga. Akhirnya dikasih dengan peringatan-peringatan yang lain, yang kerasan dikit. Ya. Istilah kata kalau dipanggil kagak nyaut ya jewer, ya perlu dijewer kali ini, perlu disabet dikit.
Jangan jadi seorang, diumpamakan seorang budak yang perlu dipecut sama tuannya. Ya, kalau dalam dulu masa budak perbudakan, katanya budak yang sangat dicintai itu yang sudah ngerti apa urusan tuannya. Sebelum dipanggil dia udah tahu kerjaannya, udah siap. Ya. Sebelum dipanggil udah datang. Tahu nih tuannya bakal perlu ini, bakal perlu itu. Wah. Ini bakalan budak nih bakalan disayang sama tuannya. Ada juga yang perlu pakai dipanggil dulu. Panggil baru. Nurut itu. Itu juga masih disayang juga itu karena nurut. Tapi nggak kayak yang pertama. Kalau yang pertama udah cekatan, ngerti sendiri, nggak pakai dipanggil, udah siap aja. Nah, ada yang lain, yang ketiga ini yang lebih parah deh, udah dipanggil, dikaukin, kagak datang juga. Ini juga tuannya udah gahar dulu kan, nyampe bisa kena omelan. Untung-untung nggak dipukulin ya. Begitu juga seorang hamba ya. Ada orang-orang yang baik itu mereka yang datang sebelum dipanggil. Nah, ini udah langka juga. Sebelum adzan udah di masjid. Ya. Sebelum adzan udah. Ini termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat disayang dan dicinta. Ada yang dulu nungguin adzan dulu ya, lumayan lah masih datang dipanggil. Ada juga yang udah dipanggil berkali-kali nggak datang-datang. Naudzubillah kalau sampai ke masjidnya digotong. Nah, ini udah bahaya lagi sudah. Udah nggak lagi di belakang imam, di depan imam. Nah, ini sudah bahaya nih. Naudzubillahi min dzalik. Wa huwal muqassir au khasirun, atau orang yang merugi. Siapa yang merugi? Wa huwal muqassiru 'anil lawazim, yaitu orang yang teledor akan apa yang wajib dia kerjakan. Apa yang harus dia tinggalkan dia teledor, nggak memperhatikan. Ini bakalan menjadi orang yang rugi, orang yang bangkrut nanti di akhirat nanti. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, fa in lam takdir an takuna rabihan, kalau kau nggak bisa jadi orang yang paling sukses, yang beruntung dengan melaksanakan kewajiban dan amal-amal sunnah, paling kagak katanya, fajtahid an takuna saliman, berusahalah engkau menjadi orang yang selamat. Kagak untung, yang penting selamat. Ini lebih baik, berusahalah. Gimana caranya? Ya udah kerjain yang wajib sudah. Ana cuma bisa sholat fardu doang, nggak pakai wiritan, kagak apa-apa udah. Penting fardu jangan ditinggal. Jangan pakai istilah bolong-bolong sholat, kagak. Kalau yang sunnah bolong-bolong kagak apa-apa deh. Tapi modal utama jangan sampai kagak ada. Nah, di dalam pertama Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini di awal dikatakan, karena yang fardu itu modal. Kalau kita mau dagang paling kagak balik modal. Ya. Kagak untung nggak apa-apa, yang balik modal itu masih bagus ya, udah nggak apa-apa, yang penting modal balik. Ini yang bodoh apabila modal hilang rugi. Ya, modalnya kagak ada, semua untung, apalagi untung modalnya angus semuanya. Nah, ini yang nggak melakukan kewajiban, orang-orang yang merugi. Katanya kalau kita tidak bisa menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung, paling kagak katanya berusahalah untuk menjadi orang yang selamat. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna khasiran, hati-hati kamu, waspadalah kamu, jangan sampai kau menjadi orang yang rugi. Ya, kerugian yang penyesalannya abadi, susah sudah. Ya. Nyesel. Kapan orang udah merasa nyesel? Kalau udah masuk kubur, udah mati, baru dia nyesel. Ya, bangun tahu-tahu dari kuburan. Minta, ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sedikit lagi. Mau sedekah dulu, ada duit di rumah belum disedekahin. Waktu hidupnya kagak pernah sedekah. Udah begitu mati baru mau sedekah, udah telat. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut
wa innama yatawaffawna ujurakum wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Semuanya bakalan mati. Jangan sampai kita ngerugi. Kalau udah menyesal ketika sudah mati itu nggak ada harapannya lagi. Penyesalan yang nggak ada bisa dikembalikan lagi.